Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, merindukan sesuatu pasti terasa lega dan bahagia jika kita dapat bertemu yang dirindukan. Kebahagiaan yang timbul dari rasa rindu tentu menjadi kesan yang sulit untuk dilupakan. Misalnya, reuni dengan sahabat karib sekolah setelah puluhan tahun. Kumpul keluarga karena pulang dari perantauan, dan lain sebagainya. Momen-momen bermakna seperti itulah yang membuat rasa rindu menjadi terobati. Teks di atas cukup membuat saya terenung. Apakah saya juga pernah merindukan Tuhan seperti saya merindukan yang lainnya? Pengalaman hidup membuktikan bahwa terkadang saya rindu pada Tuhan di waktu-waktu tertentu. Ketika jatuh, butuh pertolongan, butuh jamahan dan kekuatan rohani, disitulah saya rindu Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan pemazmur, di mana nyanyian mazmur ini berasal dari pengajaran Bani Korah. Dapat kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama. Bani Korah adalah Lewi yang bertugas di kemah suci untuk menjaga pintu masuk. Dapat dilihat di dalam 1 Tawarik 9 ayat yang ke-19 dan di dalam 1 Tawarik 26 ayat yang pertama dan 19. Kemudian mengolah roti di dalam 1 Tawarik 9 ayat 31 dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 19. Dilihat dari latar belakangnya, Bani Korah merupakan sekumpulan pelayan-pelayan Tuhan di kemah suci. Artinya, Bani Korah memiliki kebiasaan melayani dan memiliki spiritual yang cukup baik. Syair pertama yang dilantunkan Bani Korah ialah membandingkan jiwanya yang haus kepada Allah seperti rusa yang haus pada aliran sungai. Kita dapat membacanya di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Bukankah Bani Korah merupakan segerombol aktivis kemah suci? Kenapa masih merindukan Allah? Kalimat selanjutnya di dalam Mazmur 42 ayat 2b dan 42 ayat yang ketiga kembali menegaskan kehausan jiwanya kepada Allah. Apa maksudnya? Pernyataan berulang ini menggambarkan kesadaran bahwa hanya Allah yang dapat memuaskan jiwa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik sekali ketika dalam Nats mengatakan merindukan bukan hanya sekedar rindu saja, tetapi di sini dijelaskan
suatu kondisi di mana sedang dalam keadaan terengah-engah karena sangat mengharapkan sesuatu, bahkan sampai menangis membutuhkan sesuatu. Itulah konsep merindukan yang digambarkan dalam syair Bani Korah. Mereka menyadari bahwa hanya Allah saja yang dapat memuaskan hidup mereka, dan mereka sangat terengah-engah untuk menggapai kepuasan itu. Itulah kerinduan kepada Allah yang menjadi perenungan kita saat ini. Apakah kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa bukti kita merindukan Tuhan? Dengan datang pada Tuhan adalah jawabannya. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-3b. Caranya dengan memiliki intimasi dengan Tuhan. Sangat luar biasa. Tuhan ingin bicara dengan kita lewat firman-Nya. Kenalilah dan temukan kepuasan itu dalam firman Tuhan. Sejauh mana kita merindukan Tuhan? Di waktu apakah kita merindukan Tuhan? Apakah yang sebenarnya kita cari di saat merindukan Tuhan? Sekedar fakta bahwa di masa sulit seperti ini, banyak orang Kristen mendambakan ibadah di gereja ketimbang mengikuti ibadah online. Sederhananya, apa yang kita rindukan? Apakah suasananya atau Tuhannya? Mari merindukan Tuhan dalam seluruh hidup kita dan nyatakan dalam persekutuan kepadanya, karena kesadaran bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan hidup kita. Kita akan mendapatkan hiburan di dalam Tuhan. Kita akan memuliakannya atas pertolongan, kebaikan, dan kepuasan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengizinkan kami untuk bisa menghirup udara yang segar pada pagi ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kami terus merindukan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin dan memampukan kami. Tuhan, tolong kami yang sebentar lagi melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi benteng hidup kami, sehingga kami bisa menjalani sepanjang hari ini dengan baik, yang seturut kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.